dan penobatan Bapak Gubernur sebagai Dewan Penasehat Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Wilayah Bali. Dengan hati nurani, dilandasi rasa persaudaraan dan spirit perjuangan. Hari ini kita juga merangkai melakukan pemberian penganugerahan pendekar utama pusat serta puncak acara yang bersejarah penobatan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster sebagai Dewan Penasehat. Dewan Guru Pusat memberikan gelar penganugerahan Dewan Pendekar Utama Pusat sesuai dengan nama, sabuk, tugas, jabatan, dan alamat yang menerima gelar terlampir pada berita acara ini. Demikian berita acara pemberian gelar Dewan Pendekar Utama Pusat dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang saya hormati Dewan Guru, Dewan Pendekar, dan juga lembaga-lembaga yang ada di dalam, pengurus pencaksilat Kertawisesa Wilayah Provinsi Bali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya pada acara hari ini, dan terima kasih yang kedua, saya diberi kehormatan untuk menjadi Dewan Penasehat Utama Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Provinsi Bali, wilayah Bali. Tentu ini merupakan satu kehormatan, suatu kesempatan juga buat saya untuk berinteraksi di dalam perguruan ini. Saya mengetahui bahwa Bali memiliki kekayaan tradisi dengan kearifan lokalnya yang diantaranya bentuk ekspresinya adalah olahraga bela diri pencaksilat, dan ini menjadi salah satu potensi utama kita di Provinsi Bali. Karena itulah saya sangat mendukung keberadaan dan sekaligus juga peranannya dari Perguruan Pencaksilat Kertawisesa ini. Saat ini harus membuat lebih bagus lagi, lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi. Karena kebetulan posisi saya sebagai gubernur, jadi oleh karena itu ini harus dimaknai dengan langkah-langkah yang serius. Kalau cuman duduk begitu saja jadi Dewan Penasehat tidak membawa kemajuan bagi perguruan ini, maka saya kira bahwa Bapak ini akan menjadi rugi menempatkan saya di Dewan Penasehat. Memiliki jati diri yang lebih kuat, lebih giat, lebih tekun di dalam mengikuti pelatihan maupun juga upaya untuk pengembangan organisasi ini ke depan, serta dalam rangka melahirkan atlet-atlet atau para pesilat-pesilat yang memiliki prestasi yang bisa membanggakan Provinsi Bali, bahkan Indonesia. Yang mana yang paling diperlukan untuk berlatih itu dulu ya 2022, jadi itu
kita akan melakukan pembangunannya. Terima kasih. Maju terus, karena sudah saya itu ada di sini, tidak boleh mundur, harus maju. Betul sesat. Betul sesat. Bapak Gubernur berkenan hadir dalam situasi yang hujan-hujan begini kan, ya jadi dan beliau itu menaruh perhatian yang cukup tinggi kepada perguruan kita. Semoga mudah-mudahan atlet-atlet kita itu bisa berprestasi di kemudian hari. Penobatan gubernur sebagai Dewan Penasehat Kertawisesa. Awal mula ceritanya gimana? Ya tentu ini dari sebuah keinginan kami untuk membangun Padepokan ini, melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur, dan kami diterima dengan penuh rasa kekeluargaan. Dan tentu setelah kami mengorientasikan semua perjalanan Kertawisesa sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh para pejuang dan 70 tahun dalam usianya dengan segala hambatan dan tantangan, kita syukuri juga sudah memiliki beberapa prestasi. Dan tentu dalam kebangkitan di era 70 tahun Kertawisesa berdiri, ini di bawah asuhan para pendekar, para pengabdi untuk pencak silat ini, ya kita meraih beberapa prestasi yang standar nasional, yang bahkan sekarang atlet kita ada dalam mengikuti pelatnas SEA Games, menjadi atlet yang berkelas internasional. Oleh karena itu beliau, Bapak Gubernur, melihat keberadaan Kertawisesa adalah sebagai seni pencak silat dan juga sebagai olahraga prestasi, dan juga Kertawisesa mengembangkan kerohanian, dan ini adalah merupakan local genius yang sesuai dengan kearifan lokal, yang mana beliau sangat tertarik untuk mengembangkan olahraga prestasi terkait dengan olahraga yang sifatnya tradisi. Nah, oleh karena itu dalam kami melakukan komunikasi dengan beliau, kami memohon beliau untuk berkenan menjadi penasehat. Tanpa berpikir terlalu lama, beliau langsung menyatakan sikap untuk siap menjadi Dewan Penasehat Utama daripada Kertawisesa. Dan tentu ini adalah sangat mengembirakan bagi kami setelah kami kabarkan kepada seluruh DPD, DPC, pendekar, pemingsir, semua mendukung kehadiran Bapak Gubernur sebagai guru wisesa untuk mengawal, memberikan arahan, membimbing, dan tentu juga memfasilitasi Kertawisesa sebagai sebuah pencak silat yang merupakan warisan budaya leluhur yang didirikan oleh Tut Madi Regok atau Kak Gunung, yang merupakan seorang veteran pejuang yang berada dari kota Denpasar. Dan tentu jejaring Kertawisesa dalam konteks zamannya telah berdiri, berada di seluruh wilayah Bali, dan bahkan sudah berkembang ke sampai di luar Bali. Nah, dan ini dalam belakangan ini ada sebuah suasana kebangkitan daripada atlet-atlet atau para pelatih pengayah Kertawisesa. Ini atlet-atlet kita dalam setiap tryout yang standar nasional selalu mendapatkan prestasi, dan Bapak Gubernur telah memberikan kepercayaan kepada Kertawisesa dengan organisasi pencak silat yang lain dalam sebuah kejuaraan champion yang tingkat nasional, dalam kejuaraan champion Nangun Sat Kertiloko Bali. Dan tentu karena ini sesuai dengan local wisdom, ini sangat sejalan dengan visi Bapak Gubernur, dan mudah-mudahan
apa juga yang beliau sampaikan tadi, komitmen ini tidak pernah berubah. Dalam situasi yang berat pun beliau sudah tetap membahas dan segera akan memberikan support kepada KTWCC sebagai ya mana beliau melihat situasi dan kondisi keberadaan kami di sebuah lokasi ini cukup memprihatinkan, sehingga dalam perjalanan beliau balik ke mobil tadi ya melihat dan mungkin situasi yang terjadi, batas-batas tanah yang dari 10 menjadi 16, terus ditanyakan yang di sebelah itu milik siapa, ternyata itu masih milik Pemprov. Ya beliau mau ngambil kebijaksanaan on the spot, ya sudah ajukan aja 20 hari. Jadi kita akan ajukan 20 hari. Tentu ini suatu yang harus kita maknai, kita banggakan, dan tentu ada tuntutan. Apa yang beliau sampaikan, ya kita harus betul-betul membangun prestasi. Dan ini adalah sejarah gubernur yang memberikan menjadi penasehat di KTWCC adalah Gubernur Bali, Pak Wayan Koster yang pertama. Olahraga itulah kapital sosial dan kapital kultural untuk membangun generasi muda, jiwa raganya untuk mencintai pencak silat sebagai identitas dirinya. Dan KTWCC akan menggunakan Padepokan itu sebagai pusat pengembangan kreativitas seni pencak silat. Artinya jurus akan selalu berkembang dan berubah, dan juga sebagai pusat penggodokan meraih prestasi yang terbaik nanti untuk dipersembahkan kepada pemerintah daerah maupun kepada nasional sebagai bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana perguruan KTWCC ini mengembangkan kerohanian. Ya tentu di Padepokan inilah pusat kegiatan itu nanti akan diadakan, dan tentu kami memiliki potensi itu. Ini adalah sebuah identitas karakteristik daripada KTWCC, dan kami sebagai generasi muda yang walaupun tidak ikut dalam pelatihan kesehariannya, ya sama dengan Pak Koster, beliau akan lebih banyak berrelasi dengan KTWCC sehingga paham, memberikan motivasi untuk mengawal pencak silat. Jabatan Gubernur hari ini, Pak. Ya, jadi ini organisasi itu kami ya mewakili pengurus pusat sangat senang, berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali dalam hal ini Bapak Wayan Koster bisa dinobatkan sebagai Dewan Penasehat Utama Perguruan Silat KTWCC. Tentu dengan beliau bersedia untuk dinobatkan sebagai Dewan Penasehat Utama, sekali lagi kami sangat berbangga. Nah, tentu di dalam kebanggaan ini sesuai dengan pesan beliau tadi dalam sambutan beliau, kami selaku pengurus baik di pusat maupun di daerah termasuk di cabang dan ranting ini harus juga segera melakukan langkah-langkah untuk mengefektifkan dan memperlakukan program-program secara intensif, sehingga apa yang menjadi harapan Pak Gubernur kaitannya dengan lebih menekankan pada kualitas atlet itu yang menjadi program prioritas kami juga, sehingga pada kesempatan-kesempatan event-event yang akan datang ini atlet kami perguruan silat ini bisa berperan dan bisa memberikan kontribusi kepada baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, provinsi, dan di tingkat nasional, bahkan bila mana perlu di tingkat internasional, di mana diketahui prestasi daripada atlet kami saat ini lumayan bagus, dan saat ini sedang ada pusat pemusatan pelatihan di Taman Mini Indonesia Indah di Padepokan Pencak Silat, itu ada Tomat panggilannya. Mudah-mudahan dalam SEA Games yang akan datang ini tahun 2021 ini atlet kami ini bisa meraih juara. Nah, ke depan tentu sekali lagi program kami lebih menekankan pada kualitas sesuai dengan harapan Pak Gubernur
dan tentu kami harus mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan aturan yang ada di IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, di mana perguruan pencaksilat Indonesia ini memang salah satu anggota daripada IPSI yang sudah sejak adanya IPSI baik di Indonesia maupun di Bali.